Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh-soleha. Hari ini Bunda akan menyampaikan materi mengenai membaca dan memahami isi teks serta mengenal profesi. Sebelumnya, silakan anandanya untuk membuka buku tematiknya halaman 96. Proses pembuatan pakaian jadi celana jin. Jin adalah merupakan bahan pakaian. Jin itu sendiri awalnya diproduksi di Amerika. Bahkan di Indonesia pun sudah banyak diminati dan dipasarkan di luar negeri. Karena tingginya minat, maka banyak industri atau pabrik yang memproduksi bahan jin ini. Salah satunya yaitu celana jin. Selanjutnya, ini adalah gambar dari celana jeans. Terus, bagaimana proses produksi celana jeans? Yang pertama itu pengorderan atau pemesanan bahan. Setelah bahannya ada, selanjutnya membuat pola atau contoh celana jeans. Biasanya yang membuat ini adalah desainer. Apa sih Bun desainer? Desainer adalah salah satu profesi yang membuat pola pakaian atau rancangan pada pakaian. Setelah celana ini dibuat polanya, selanjutnya akan langsung ke tahap proses laundry atau proses pewarnaan untuk celana yang akan menjadi contoh. Selanjutnya yaitu produksi dalam jumlah yang banyak. Setelah ada contoh, selanjutnya dibuat dalam jumlah yang banyak. Di tahap ini ada pola-pola yang dipotong sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Proses pemotongan ini kurang lebih menghabiskan waktu selama 2 minggu. Pekerjaan ini dilakukan oleh penjahit. Selanjutnya ke proses pencucian celana jeans. Setelah dibuat, celananya itu dicuci. Proses ini menghabiskan waktu kurang lebih selama 2 hari. Setelah dicuci, selanjutnya ke tempat finishing, tahap akhir untuk proses pemasangan label atau labeling. Labeling itu apa ya Bun? Labeling adalah proses pemasangan label atau merek yang akan memakan waktu kurang lebih selama 3 hari. Pada produksi ini kira-kira memakan waktu selama 3 minggu sampai celana ini dapat dipasarkan di seluruh pelanggan-pelanggan. Selanjutnya Ananda dapat mengerjakan latihan soal halaman 98 nomor 1 sampai dengan nomor 5. Silakan untuk mengerjakan halaman 98 nomor 1 sampai dengan nomor 5. Untuk jawabannya sendiri, silakan anandanya membaca teks pada halaman 96, 97 dan 98 serta penjelasan yang tadi telah Bunda paparkan. Sekarang kita lanjut ke materi setelahnya. Jenis-jenis profesi atau pekerjaan. Yang pertama adalah Tentara Nasional Indonesia atau TNI. TNI ini bertugas untuk menjaga keamanan Indonesia. Coba kita lihat nih, di seragamnya itu ada apa aja. Ada topi, ada celana, ada sepatu, ada senjatanya. Terus sekarang kira-kira kenapa ya tentara memakai motif loreng? Kenapa ya seragamnya memakai motif loreng-loreng? Nih,
Karena untuk berkamuflase atau menyamarkan diri dengan lingkungan sekitar atau medan peperangan sehingga dapat mengurangi prosentase terlihat dan ditembak oleh musuh. Jadi kalau tentara pakai baju loreng-loreng, dia bisa sembunyi dari musuh. Misalnya nih, tentaranya lagi berperang di hutan. Lihat warna bajunya sama nggak sama warna daun. Terus bisa merayap di tanah juga, di rumput-rumput. Dia nggak bakal kelihatan kalau itu adalah orang karena bajunya mirip dengan rumputnya. Selanjutnya yaitu koki. Sekarang coba lihat, ada yang tahu nggak koki? Pernah lihat koki nggak? Nah, apa tugas koki? Tugas koki itu memasak makanan. Coba kita lihat seragam kokinya. Ada apa aja ya? Ada topi, ada baju, ada celana, ada sarung tangan, ada celemek. Nih, apa sih Bun fungsi topi pada koki? Kenapa sih harus pakai topi? Ya, untuk menghindari rambutnya jatuh ke makanan, untuk menjaga kebersihan makanan juga. Juga sarung tangan juga sama, agar tangannya tidak langsung menyentuh makanan dan tetap higienis. Terus juga pakai celemek. Fungsinya apa sih Bun celemek? Supaya tidak langsung mengotori bajunya. Dan juga melindungi diri dari benda-benda yang panas, agar tidak langsung mengenai tubuh dan atau baju. Selanjutnya polisi. Polisi tugasnya apa Bun? Polisi itu tugasnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara. Sekarang kita lihat seragamnya. Ada apa aja tuh, lihat. Ada topi, ada sepatu, ada baju. Tuh. Setiap pekerjaan memiliki seragam yang berbeda-beda. Tuh, ini seragam polisi, ini seragam koki, ini seragam tentara. Profesi selanjutnya adalah dokter. Bisa kita lihat nih, dokter dan polisi seragamnya berbeda kan? Kalau pada dokter ada apa aja nih? Ada stetoskop tuh yang ditaruh di kuping. Ada jas dokter, ada masker, ada sarung tangan. Kenapa sih Bun dokter harus pakai masker? Supaya terhindar dari virus dan bakteri dari pasien yang ia periksa atau bahkan menularkan kepada pasien juga. Sama juga dengan sarung tangan. Selanjutnya pemadam kebakaran. Apa ya tugas pemadam kebakaran? Sesuai namanya, pemadam kebakaran itu bertugas untuk memadamkan kebakaran. Coba kita lihat lagi, seragamnya berbeda kan? Coba dilihat ada apa aja di seragamnya. Ada helm, ada sepatu, baju, sarung tangan, jaket, celana, dan lain-lain. Fungsi helm pada pemadam kebakaran yaitu untuk melindungi kepala dari benda-benda keras yang akan jatuh mengenai kepala. Selain itu, fungsi helm juga menghindari dari debu, kotoran, cipratan air, atau bahkan api yang akan mengenai muka dan kepala. Sekarang silakan Anandanya untuk membuka bukunya halaman 106 dan 107.
Ananda diminta untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan nomor 5 pada Ayo Berlatih, dan menjawab soal nomor 1 sampai nomor 4 pada Ayo Berdiskusi. Pada Ayo Berlatih, Anandanya diminta untuk menuliskan profesi dari seragam-seragam yang ada di atasnya. Kalau ini profesi apa? Kalau yang pakai seragam ini kira-kira profesi apa? Dan sebagainya. Lalu menjawab soal 1 sampai 4, ayo berdiskusi. Misalnya nomor 1, celemek selalu digunakan koki. Apa alasannya? Nah, sampai 4 dijawab semua. Bunda tunggu sampai jam 8 malam. Terima kasih, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.